Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Sofiana Putri dengan NPM 139 dari kelas Analisis Multivariat A. Di sini saya akan jelaskan tugas saya, yaitu tugas UAS Multivariat dengan judul Pengaruh Pengalaman Magang, Keaktifan Organisasi, dan Self-Evaluasi terhadap Kesiapan Kerja pada Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana sih cara mengolah data dengan menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, di sini saya akan menggunakan yang versi 4 ya teman-teman, yang terbaru. Nah, yuk disimak video tutorialnya. Oke, baik. Di sini judulnya adalah Pengaruh Pengalaman Magang, Keaktifan Organisasi, dan Self-Evaluasi terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke analisis dan hipotesis. Terdapat 3 hipotesis. H1-nya adalah pengalaman magang berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. H2-nya keaktifan organisasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. Dan H3-nya self-evaluasi berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. Untuk kerangka konseptualnya seperti ini ya teman-teman. Untuk teknik pengambilan data sendiri, yang pertama populasinya adalah seluruh mahasiswa aktif UPN Veteran Jawa Timur. Untuk sampelnya sendiri di sini saya menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang pertama yaitu mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang pernah mengikuti magang. Hal yang kedua, mahasiswa pernah atau sedang aktif berorganisasi. Untuk skala pengukuran datanya sendiri, di sini saya memakai skala Likert. Nah, untuk skala Likert itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju yang saya pakai. Dengan 5 kategori nilai, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Seperti itu. Untuk kuesionernya sendiri, pertanyaannya ada identitas responden dengan nama jurusan, ada pertanyaan sampling. Nah, untuk isi kuesionernya seperti ini ya teman-teman. Ada pertanyaan untuk pengalaman magang dengan 3 pertanyaan. Ada untuk keaktifan organisasi dengan 3 pertanyaan juga, semuanya 3 pertanyaan. Nah, untuk yang self-evaluasi juga 3 pertanyaan. Ini tentang keyakinan gitu ya, self-evaluasi, keyakinan pada diri sendiri. Dan yang terakhir ada kesiapan di kerja. Jadi untuk menilai apakah dia sudah siap bekerja atau belum. Untuk data mentahnya seperti ini gambarnya. Nah, data mentah ini saya dapat dari kuesioner yang telah saya sebarkan. Terdapat 32 responden. Nah, ini untuk kuesionernya isinya seperti ini. Lalu kita lihat di spreadsheet data mentahnya. Nah, kalau di spreadsheet kan masih seperti ini ya teman-teman, masih ada timestamp sama namanya, terus masih seperti ini acak-acakan. Jadi nanti kita rapikan sendiri di Excel, kita save dulu di Excel, nanti biar jadi seperti ini. Udah berbentuk X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, seperti itu. Jadi hanya berupa angka, biar nanti bisa dilihat sama Smart PLS-nya, bisa dideteksi seperti itu. Kalau udah kita save dengan menggunakan format CSV. Nah, ini biar lebih kebaca aja sih. Di Smart PLS nanti kita save data multif format CSV. Oke, yes, kita save. Nah, kalau udah kita buka Smart PLS-nya, yang pertama kita klik New Workspace. Jadi kita harus membuat folder baru nih teman-teman, folder kosong. Gak bisa kalau folder yang udah ada isinya. Jadi biar folder ini nantinya itu isinya buat data-data yang kita olah seperti itu. Kita buat dengan nama UAS Multivariat Tutorial. Oke, kalau udah nanti setelah itu kita pilih select folder. Nah, ini kita boleh kasih nama bebas ya teman-teman, terserah mau teman-teman mau kasih nama apa. Setelah itu kalau udah seperti ini nanti pilihannya, kita klik yang import data. Nah, kita masukin yang data multif tadi. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, di situ kan di scale-nya masih ada yang binary ya, itu bisa kita ubah jadi matrix biar nanti datanya bisa diolah. Oke, kalau udah kita
Kalau udah kita ubah semua menjadi matriks, kita import datanya. Oke, begini tampilannya teman-teman kalau udah diimport. Setelah itu kita back, kita create model. Nah, ini kalian pilih yang PLSM. Ini boleh apapun lagi, bebas mau dinamain apapun. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau sudah ya, itu bisa kita klik yang X1-nya, shift, terus kita klik tanda panah ke bawah, kita tarik. Nah, seperti ini teman-teman munculnya. Kita lakukan hal yang sama pada seluruh variabel. Ditarik terus di enter ya teman-teman. Nanti munculnya seperti ini. Tarik ke kanan terus di enter. Oke, kalau sudah kita rapikan dulu teman-teman biar ini agak rapi. Disejajarin untuk bola-bola yang oranye ini kita sejajarin. Oke, kalau sudah sejajar, tunggu, masih kurang rapi. Oke, kalau sudah sejajar kita lakukan hal sama ke y-nya. Ini variabel y-nya. Nah, ini kita ubah dulu ya teman-teman, indikatornya biar di sebelah kiri. Kita klik line to the left. Nah, kalau sudah, kita sejajarin yang y ini juga. Oke. Seperti itu kita tarik garisnya. Kita klik itu yang atas teman-teman ya, yang connect, artinya menghubungkan. Kita klik, nanti jadi seperti ini. Kita tarik dari bola yang X itu ke Y. Oke, tampilannya berubah jadi warna biru ya teman-teman. Setelah itu kita klik yang di atas itu yang calculate, kita pilih yang PLSM algorithm. Terus kita klik start calculation. Nah, kalau udah nanti tampilnya seperti ini teman-teman jadinya. Oke. Nah, setelah itu kita mau cari yang outer model, yaitu convergent yang validity. Jadi ini uji validitas konvergen. Ini kita cari. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman, sama-sama yang di Smart PLS tadi. Nah, ini tuh ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,7 atau p-value sama dengan signifikan. Tapi di beberapa penelitian itu untuk skala yang nilai di 0,5 sama 0,6 tuh masih dianggap cukup teman-teman. Coba kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat semua nilai variabelnya lebih dari 0,7 ya teman-teman. Itu ada 0,919, ada 0,826. Jadi untuk seluruh variabelnya mulai dari X1 sampai Y di sini lebih dari 0,7. Karena dinyatakan valid dan memenuhi validitas konvergennya. Lalu selanjutnya ada diskriminan validity. Nah, ini diuji validitas diskriminan. Nah, itu yang benar teman-teman. Coba kita cari diskriminan validity di mana ya nih? Oh, kan. Heteroid, HTMT, sebentar ya teman-teman. Coba diskriminan. Oh ya, tabel Fornell. Oh yang ini teman-teman sudah ketemu. Nah, di tabel Fornell ini kita bisa lihat kalau diskriminan tuh lebih ke garis diagonalnya teman-teman yang dilihat ya. Jadi nilai AV itu berada di garis diagonal seperti 0,904, 0.798, 0.857 dan 0.897 seperti yang sudah saya gambarkan ini. Nah, di sini nilai AV ini harus lebih besar dari koefisien korelasinya antar konstruk. Jadi nilai yang saya lingkari ini harus lebih besar dari
nilai koefisien korelasi antar konstruknya. Jadi misalkan ini 0,904 ya, itu harus lebih besar dari 0,468, 0,687. Jadi X1 ke X1 ini harus lebih besar dari X2 ke X1, X3 ke X1, dan Y1 ke X1 seperti itu. Jadi karena ini semuanya lebih besar, dapat diambil kesimpulan bahwa variabelnya terpenuhi validitas Riskiminennya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat seperti itu. Selanjutnya adalah cross loading. Oke, untuk cross loadingnya, loading indikator itu harus lebih besar daripada cross loadingnya. Jadi nilai loadingnya ini harus lebih besar daripada nilai loading ke konstruk indikatornya. Jadi misalnya itu ya, bisa kita lihat di datanya ini X1 ke X1, X1.2 ke X1 itu seperti ini ya. Misalnya X1.1 ke X1 kan 09.19. Nah, itu harus lebih besar dari X1.1 ke X2, X1.1 ke X3. Coba bisa teman-teman lihat ya. Itu kan 0.919 lebih besar dari 0.476, lebih besar dari 0.583 seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Jadi semua nilai loading itu harus lebih besar daripada cross loadingnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Itu yang udah saya garis hitam ya, itu yang dinamakan nilai loading. Jadi misal kita ambil contoh deh Y1.1 ke Y1 itu kan 0,875. Nah, itu harus lebih besar dari 0,568, 0,532 dan 0,477 yang di sebelahnya. Jadi lebih besar dari Y1.1 ke X3, Y1.1 ke X2 seperti itu. Nah, dengan ini dinyatakan bahwa semua konstruk sudah memiliki validitas Riskiminan yang baik. Seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah konstruk reliability dan validity. Nah, ini bisa dilihat untuk mengetahui reliable atau tidaknya suatu konstruk adalah dengan hasil nilai lebih besar dari 0,7 pada Cron-Betz alpha dan nilai V sebesar lebih dari 0,5. Nah, bisa kita lihat di situ. Untuk Cron-Betz alpha sendiri semuanya lebih besar dari 0,7 ya teman-teman. Nah, ini kita lihat di datanya pada tabel konstruk reliability dan validity. Untuk Cron-Betz alpha-nya semuanya udah lebih besar dari 0,7 dan untuk AV-nya semuanya sudah lebih besar dari 0,5. Nah, di sini semua nilainya hijau ya teman-teman. Nah, untuk itu karena hasilnya sudah lebih besar, jadi dinyatakan valid. Oke, selanjutnya adalah analisis model PLS. Nah, ini bisa kita lihat terdapat besaran nilai koefisien jalur. Oke, untuk kalau misalnya mau lihat yang ini pakai yang bootstrapping ya teman-teman. Jadi tadi kita pencet calculate, terus kita pencet yang bootstrapping. Kalau sebelumnya kan yang PLSM algorithm, ini yang bootstrapping, terus kita calculation. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini tampilan teman-teman, nah di situ terdapat nilai koefisien jalurnya dari masing-masing X1 dari masing-masing variabel ya eksogen ke endogennya. Nah, di situ variabel endogennya kesiapan kerja Y sebesar 0,626. Selanjutnya kita lihat yang R-square-nya. Selanjutnya R-square ini nilainya sebesar 0,626. Berarti artinya adalah variabel-variabel seperti keaktifan organisasi, pengalaman magang, dan efisiensi berpengaruh 62,6% terhadap kesiapan kerja, seperti itu. Oke, selanjutnya kita cek uji hipotesis ya teman-teman. Kita klik yang tabel path coefficient. Nah, bisa kita lihat di situ ada nilai merah-merah ya. Ada X1 itu 0,406. Berarti untuk uji hipotesisnya sendiri untuk H1-nya tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan H2 dan H3-nya terdapat pengaruh signifikan karena nilainya di bawah 0,05.
Nah, ini teman-teman untuk kesimpulannya. Untuk outer loadingnya sendiri valid ya teman-teman, karena lebih besar dari 0,05. Untuk diskriminan validity juga terpenuhi diskriminan validity-nya. Dan untuk construct reliability dan validity-nya juga valid karena lebih dari 0,7 dan AV-nya lebih dari 0,5. Untuk R-square-nya sebesar 62,6%. R-square ini kalau sebenarnya nggak ada nilai ini ya teman-teman ya, harus berapa, cuman kalau semakin tinggi semakin bagus. Nah, untuk uji hipotesisnya untuk X1 tidak diterima, sedangkan X2 dan X3-nya diterima. Oke.